Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada hajatan, di situ ada tukang jajanan. Di mana ada timnas bermain dengan apik, masa iya harga tiket harus naik? Kita bahas di Obral. Obrolan bola anak rental. Cocok tuh. Gimana? Depannya lu tiap pembukaan pantun aja ya. Iya. Tapi harus berhubungan. Ada gula, ada semut. Masalahnya ada di situ. Ya biar keren ya. Skrip. Iya. Ada hajatan, ada tukang jajanan. Ada timnas bermain apik, masa harga tiket harus naik? Emang harus naik biar harga tiket? Nafas dulu. Emang nggak dikenalin gitu bahas negara. Nggak perkenalan dulu ini. Oh iya. Emang nggak dikenalin dulu? Kenalan dulu kali ya? Biar kalau apa? Kalau PSSI nyatet-nyatetin namanya gampang. Astagfirullah. Oke, perkenalkan. Nama gue adalah Rizky. Gue playmaker di acara Obral kesayangan kalian ini. Sebelah gue nih ada orang baru nih. Kenalin dulu. Biasanya gue di belakang kamera gitu. Biasanya di belakang kamera. Nih di belakang gitu tuh. Sama ini juga nih. Iya. Nih belakang ini nih. Sekarang ada. Sekarang ada gue Aji. Haji. Sebelah sini siapa nih? Gua Raffi, temennya Bang Gondrong. Ayo. Kalau yang di sini siapa? Orang juga udah tahu nama lu si G anjing. Nando Mata-lata. Emang kenapa emang doang namanya kayak gitu? Enggak apa-apa. Ngerokok dulu kali ya? Iya, ngerokok dulu. Sekarang kita bahas sebenarnya yang penting-penting banget nih sekarang kita bahas. Jadi kemarin update terbaru kan. Sebenarnya gue baru tadi siang nonton TV berita CNN tuh. Katanya biduan yang disawer Syahrul Yassin Limpo itu mau diangkat jadi pegawai honorer. Sumpah katanya digaji 4 juta per bulan. Gimana menurut Luffy? Menurut gua 5 juta lah. 4 juta. Tapi itu di luar pulsa loh, Pi. Nikmati. Di luar pulsa. Nikmati. Nggak bisa ngomong. Agak Gua pikir bener bisa ngomong. Kita bahas. Serem banget. Kualifikasi Piala Dunia. Indonesia kan menyisakan 2 laga. Lawan Irak sama lawan Filipina. Terdekat lawan Irak. Tanggal 6 ya? Tanggal 6 ya? Tapi tiket udah dijual dari minggu lalu. Dan banyak yang meronta-ronta, harganya mahal. Ultras terutama. Ultras, iya. Menurut lu gimana, Vi? Kalau menurut gua, setelah gua baca-baca ya, timnas kita ini kan semakin kuat. Ya. Keamanan semakin ditingkatkan. Terus mungkin penyewaan stadion naik. Terus sponsor pun kurang katanya. Kalau menurut gua, kalau emang faktor-faktor itu benar, ya wajar harga tiket naik gitu. Cuman gue punya warning buat PSSI, kita ini supporter yang jelas-jelas support pendukung, bukan customer gitu. Ya warning aja menurut gue. Selagi emang masuk akal wajar, dan ini menurut gue masih wajar ya. Ya kita ini kan penikmat sepak bola gitu. Tapi 250-an nggak wajar, Pi. Paling murah tuh ya. 250. Biasanya udah bangku kuning tuh. Iyalah. Oke. Itu mahal banget. Buat anak SMP. Jajannya kan dikit anak SMP. Paling 10.000 15. Anak SMP jajannya dikit. 25 sekarang anak SMP. 25 ya? Kan sama Grab. Sama Grab, iya. Ya menurut gua kalau emang faktor-faktor di luar permainan kayak harga sewa lapangan, keamanan, sponsor kurang, itu jadi imbasnya ke harga tiket naik, menurut gue itu masih wajar dan nggak apa-apa gitu. Kenaikan ini sesuatu yang wajar menurut lo? Menurut gue kalau emang faktornya benar kayak gitu wajar. Loh, kalau memang benar berarti ada kemungkinan. Oke, pasti benar. Tapi setahu gue ya, Pi, karena itu apa tuh namanya pengelola GBK itu kan regulasi itu. Yang di Bali. GWK. Oh iya. Yang di Bandung. Apa itu? GBL. Ya Allah. Gue kira GBL.
Kenapa? Ini sesuai regulasi ya. Itu tuh setahu gua undang-undangnya itu punya Hukum nih. Kementerian Keuangan. Undang-undang GBK itu pengelolaan GBK itu Di bawah siapa dia? ada lagi jadi dia tuh namanya pengelola GBK. Di bawahnya aja lagi ada badan hukumnya. Nah itu terikat regulasi itu. Kalau ngomongin harga stadion ya, setahu gua di undang-undang tuh tertulis 420 juta per 12 jam. Selama nyewa. Oke. Termasuk PSSI di situ nyewa. Termasuk juga kemarin 02 Konser. sama harganya. Nggak ada harga istimewa dong. Mungkin. Oke, jadi gini. Ya Allah. Bang Gondrong lebih milih dia karena udah terlampau banyak kontroversi. Kan gini, itu 420 juta. Itu undang-undang tahun 2018. Selama undang-undang itu belum diperbarui, kemungkinan besar harga stadion nggak akan naik. Kalau memang alasannya dari faktor sponsor, menurut gue juga nggak make sense. Keamanan juga nggak make sense menurut gue. Gini loh, Pi. Irak. Yang kita lawan Filipina. Yang kita lawan itu gitu, bukan. Ngerti. Cuma Apa bedanya sama? Ya oke, mungkin entertainment Argentina datang ke sini gitu. Sepenting itukah maksudnya Irak dan Filipina? bukan. Ini bukan kondisi lawan kita, tapi tim kita yang semakin kuat. Jadi kan mungkin sekarang gua ngeliatnya ada kebagi dua ya, ada yang FOMO dan loyalitas. Iya. Gue nggak tahu sih, dan gue berharap ini nggak terjadi ya. Jadi Jangan FOMO lah, terlalu enggak lah, ke FOMO tuh emang gak ada salahnya, baru mulai dukung gak ada salahnya udah ya. Untuk tim nasional semua orang punya hak yang sama gitu. Kalau klub oke, lu baru suka lu FOMO lu ini lagi naik, tapi kalau timnas bahasanya apa ya? maksudnya baru ngikutin lah. Pengen ikut Euforia. mendukung, pengen Iya. ikut mensupport Ya, lah. maksud gue kalau emang itu semua benar ya, ya gue pesan gue itu sih yang gue tahu nih kita semua lagi merasakan euforia timnas. Iya. Lagi senang banget nontonin timnas kita. Ya menurut gue, ayolah jangan, kalau memang itu benar yang lu bilang, jangan dimanfaatkan aja sih Ya itu euforia ya. ini. Makanya gue setuju sama itu gitu. Jangan sekedar bohong banget gini. Logika aja. Waduh, bohong banget lagi ngomongnya. Emang bohong banget ya. Nanti ngompor. Kesannya maksudnya untuk kita yang ngerti Garuda dari zaman-zaman Iya, BP iya. masih muda gitu loh, ngelihat BP masih konsisten main, masih Boa Salosa, kita ya timnas sekarang tracknya begini nih, Pi. Ya kan? Masa iya sih sponsor nggak datang? Harus ada yang dipertanyakan kepada PSSI dong. Kenapa dia nggak bisa menggait sponsor? Pertanyaannya itu. Poin itu gue setuju. Masalah sponsorship yang dibilang kekurangan sponsor ya gue nggak tahu ya. Nggak, soalnya gue nggak ini, tahu. Bentar, Ki. gue nggak tahu latar belakangnya gimana pokoknya. Cuman intinya menurut gue agak kurang bisa masuk akal sehat gue ketika yang megang Menteri BUMN, yang megang PSSI. Form kita lagi naik. Apakah kita sesulit itu sponsor? Menurut lu gimana, Dok? Buat benerin rumput, habis dipakai konser, Itu dia. Bener. Kan 420 juta itu, Ndo. Buat beresin rumput. mahal banget, Bot. Iya tahu gue, kenapa harganya 420 juta di undang-undang gitu aja, regulasinya kan. Gini, kalau menurut gue ya, itu kan secara hukum sudah tertera tuh ya, ada sekian, tapi buat gue, ya balik lagi, PSSI ngeliat peluang juga lah. Oh dagang maksud lu? Oh iya. Bisnis. Harus diakui ya. Dan menurut gua nggak ada yang salah Nggak sih ada yang sama salah. itu ya. Ini performa lagi naik, demand tinggi. Gua harga sekian masih relevan kok. Tapi balik lagi menurut gua sepak bola itu olahraga Olahraga rakyat. Olahraga seluruh kalangan. Kalau yang bisa masuk stadion cuma orang-orang yang mampu. Iya. Gimana suara kecil mau didengar? Orang kecil masuk stadion aja nggak bisa. Iya benar. Iyalah. Lu punya duit, lu bisa nonton ke dalam, ngapain anjing? Punya duit, Lu punya duit, lu puasa. punya kuasa. Iya, itu kan. Tai kan kalau gitu. Bayam sore tuh. Ya, satu sisi Pak Aris Sinulinga juga ngejelasin tapi kan karena ya timnas kita membaik secara performa, kebutuhan jadi lebih
jadi lebih banyak, mungkin secara makanan, mungkin secara ya oke, tapi menurut gue kenaikan hampir 100%. Lebih, kalau yang 100% 150 lebih. dari 100 jadi 2,5 tuh. Itu udah lebih. Itu yang paling kasta terendah ya kita ngomong. lebih dari 100% kan. Ya keterlaluan. Iya, itu. Keterlaluan. Keterlaluan lah. Iya, sebenarnya iya, polemik ini kan udah banyak kita lihat di media sosial lah ya, berseliweran. Cuman ya itu tadi ada yang ya udah sih biarin, namanya juga timnas lagi bagus, lagi kebutuhan banyak, makan harus sehat, tidur harus teratur, terus AC harus dingin, pokoknya segala macamnya lah, ada yang bilang gitu. Cuman ada juga yang bilang seharusnya nggak gini, nggak segininya lah, naik oke, cuman nggak segininya. Nah, disitulah muncul do perdebatan antara si FOMO dan si loyal di media sosial. Lu melihat dari sudut pandang Gondrong gimana do? Menurut gua orang yang bilang FOMO versus loyal, ini orang party pooper aja. Tukang mecah aja ya. Iya. Sama kayak ada naturalisasi apa itu ya. Iya, sekarang gini. Oke. Masa timnas nih, warga negara sama nih. Iya. Cuma karena lu pernah nonton di GBK, lu rajin nonton di GBK, terus yang satu baru pengen nonton, terus lu bilang, lu FOMO lu segala macem. Lu siapa bangsa? Lah iya dong. Iya. Ya, dia punya hak yang sama buat nonton. Yang sekarang kan kalau yang diperdebatin masalah angka, oke, tapi kalau ya lu FOMO nih, lu pengen nonton karena lu ikut-ikutan, apaan anjing, normal. Iya, karena semua orang punya hak yang sama dong gitu. buat ngedukung tim nasionalnya gitu loh maksud Iya gua. sih, bahasanya Entah motifnya, aja ya. Nggak usah dikelompok-kelompokkan Nggak usah gitu ya. dikelompok-kelompokin. Iya, entah motifnya datang mau ngeliat Nathan, entah motifnya mau ngeliat Ya, terserah dia itu. Iya, terserah Iya, dia lah. Setiap orang punya cara mensupportnya dengan gaya mereka sendiri gitu loh Ya maksud gue gua. setuju sih. Pembahasan itu apa ya? Yang mulai pembahasan itu yang ngebawa kayu bakar itu. Pembawa kayu bakar itu. Si pembawa kayu bakar. Aneh. Menurut lu gimana Ji? Aneh sih kalau mengkotak-kotakan tentang gini. Lu baru dukung timnas sekarang, dulu kemana aja, lah nggak ada yang salah gitu. Nggak ada yang salah, sama aja kayak masa bocah nih ya, bocah kecil gue bilang, lu kenapa nggak daftar PNS tahun lalu? Ya sama ini. Ketika dia belum ngerti bola, dia belum tahu bola, belum tahu euforianya bola, ya buat apa dia nonton? Tapi ketika dia udah tahu, dengan angin hembusan euforia kita yang Iya. Piala Asia apa segala macem, dia jadi tahu, ya dia mau nonton bola gitu. Banyak anak-anak yang baru usia yang tumbuh ketika dia baru bisa nonton ke stadion. Iya. Baru diizinkan nonton ke stadion. Iya, masa dibilang FOMO aja? Iya. Kan Ya, enggak. ya memang mereka tumbuh di era timnas yang lagi bagus. Iya. Bagus dong, Iya. menumbuhkan mimpi mereka untuk jadi Iya pemain gitu loh. bola. Nggak harus bocil itu nonton, apalagi ya sekarang ya kayak zaman lu gitu nonton Persija ditembak gas air mata kan nggak perlu juga gitu. Banyak orang tua mungkin yang anaknya sekarang malah udah baru gede gitu, Iya, iya, yang iya. FOMO. Masalahnya itu tuh orientasi FOMO, pengaplikasian FOMO terhadap timnas tuh apa nih? Sosok Iya. ini aja, sosok spesial kayak anjing. Lu baru ini siap dah sepuh. Siap anjing, anjing. paling Garuda anjing Pick gitu me, loh. pick me. Iya. Sebenarnya iya sih, gua juga setuju pembahasan FOMO sama loyal tuh nggak seharusnya dibahas ya, karena lu mau dukung kapanpun dan mulai dari mana, kenapa enggak gitu. Bener, siapa tahu ada yang memang baru diizinkan gitu, Iya. baru masuk SMA kah atau baru masuk kuliah baru diizinkan. Kayak gua tuh sama orang tua gua dulu baru diizinin ke stadion pas gua umur 44 gitu loh. Enggak. Berlebihan anjing. Oh sekarang udah 70 ya. Sekarang 76 gua. 76 jarum tuh ya. Iya. Kalau nggak 77. Apa itu? IQ Indonesia. 78 dong. Tuh oke, 78. 8. Gini Gue pengen bahas ini dulu dikit nih soal regulasi dari regulasi dari penjualan tiket tuh sebenarnya siapa sih yang ngatur? Lu tahu nggak Ji? Jadi gini, Oh tahu berarti nih. Tahu kalau udah di sini udah tahu. setahu gue ya ini. Paham nih berarti nih, nggak mungkin banget salah. ini. Nggak mungkin. Jadi kayak termasuk pengkalenderan kompetisi apa segala macam itu Exco yang megang. Setahu gua. Jadi ada badan vendor lain. Oke. Itu gini. Jadi ada suatu IO lah. IO-nya tanda kutip, karena kan PSSI nggak mungkin bisa megang itu semua gitu. Promotor. Ada promotornya.
Dari segi penjualan itu harusnya masuk ke setahu gue PSSI. Untuk biaya untuk biaya pendanaan itu balik lagi ujung-ujungnya kalau misalkan Exco bilang pada saat itu memang transportasi kita, ya gue masuk akal sih sebenarnya masuk akal, tapi apakah 2 kali lipat sampai 2,5 kali lipat gitu, ya menurut gue terlalu gila gitu. Momentumnya tuh terlalu ugal-ugalan terlalu gitu. ugal-ugalan. Kalau Jadi terkesan Jadi PSSI ini organisasi support sepak bola apa pebisnis sih? kan karena kita tahu sendiri Exco sebenarnya nggak digaji. Exco nggak digaji ya? Iya mungkin. Enggak, kalau Exco-nya memang benar tidak digaji. Memang benar Nanti ini. editor coba kasih lihat muka Raffi pas si Aji ngomong mungkin ya. Kayak Mungkin. Nah, ini bagus banget nih. Karena menurut gua ya, urusan tiket itu kayaknya bukan urusannya Pak Erick Thohir sih. Enggak, emang bukan. Memang bukan. Karena kalau kita Eric Wicks kali ya. Erik Ten Hag kali ya, Erik Ten Hag. Cantona. Eric Cantona. Karena kan menurut gua kalau kita pure menyalahkan PSSI gitu ya. Iya. Loh, Pak Erick Thohir udah habis berapa ratus Iya, miliar. iya, Udah poin itu gua setuju. kocek pribadi gitu. Iya. Tapi memang menurut gua ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum. Ya tapi sebenarnya kalau menurut gua kenaikan itu wajar mungkin. Apalagi Kalau 100%. Tapi nggak segininya. iya Ya memang, dong. tapi memang gue setuju naik, tapi nggak segininya. Mungkin kalau 150 masih oke kali ya. Untuk kenaikan 150.000 gitu. Dari Ya, 100 ke iya, 150.000 iya. masih oke gitu. Gua rasa 170 juga masih ya udahlah gitu loh. Tapi ini udah naik 2 kali lipat. Gue tahu gitu, maksudnya mungkin karena gini. Pembiayaan waktu itu FIFA ngasih duit ke kita 86 miliar kalau nggak salah di tahun 2023. Buat apa itu, Ji? Wah, gue nggak tahu. Itu untuk pembangunan persepak bolaan. Nggak biasa-biasanya FIFA ngasih uang. Gitu. Oh, Di gitu. kita waktu itu ngasih. Gue nggak tahu akhirnya jadi atau enggak. Cuman rumornya seperti itu. Oke. 86 miliar statement PSSI itu adalah uang yang kecil untuk pembangunan Sepak bola. Sepak bola. Setuju. Kecil. Gue nggak tahu juga nominalnya berapa dari negara turun ke PSSI. Ke Menpora terutama. Jadi kan dari mungkin dari negara ke Menpora baru ke bagi-bagi. PSSI terus juga Bulu tangkis, sepak takraw, lompat indah, Iya, renang, semuanya lah. balik badan. Nah, gue nggak tahu seberapa banyak dan seberapa bisa diakomodasi oleh negara. Makanya di situ mungkin perlu uang. Tapi cuman memang kalau terlalu mahal tiket gini ya akhirnya terjadi polemik gitu. Terjadi polemik. Iya, Kalau menurut gua posisinya seperti Karena itu. gue yakin bakal full juga. Dan Iya, udah sold out. dan udah sold out juga ya. yakin sih. Jadi kemarin kita kan juga sempat ngeluarkan tiket Taylor Swift sama yang di itu tuh. Osoran. Dia belokin lagi udah main. Sama apa Mi? Sama apa? Enggak, masalah war tiket yang di web itu loh. Gua belum punya solusi, cuman kita kan sadar ya kalau war tiket tuh kenapa cepet banget habis, Iya. banyak banget bot. Nah, itu tuh tolong solusinya Banyak bot tuh. ya. Iya itu sih. Dan nggak di mana tuh kayaknya ya bukan cuman bola mungkin ya konser NCT, konser Ya, ya. Taylor Kenapa Swift emang atau konser apapun. NCT ya? Gak apa-apa, bagus. Bagus, Korea gue juga suka Gua Korea. juga Korea suka. Pelatih kita dari Korea kok. Iya, Sintayong Tapi terbaik. gue akuin New Jeans keren aja. New Jeans keren I'm ya. super shy. Gua akuin Suka lagunya tuh. Suka ada di El Sinta ya? Kagak. El Sinta. Kan berita. Kalau itu info orang. Kalau mau ada itu. Kalau ada itu gitu. Iya, Delta ya, Delta Sidoarjo kan? Ya, bukan. itu urut ya, urut bukan pijat itu urut. Urut. Nah sekarang kita ya udahlah ya, gua menganggap ya tiket udah dijual dengan harga segitu, perdebatan terus bergulir, tapi nyatanya sold out gitu kan, dan bakal full house juga menurut gua di pertandingan lawan Irak yang terdekat nanti. Nah kita geser sedikit dari di luar lapangan kita ke dalam lapangan. Pemanggilan udah dilakukan sama STY gitu ya. Pemain-pemain itu udah pada dipanggil-panggilin, cuman gue nggak tahu ada yang pakai headset terus nggak denger kali pas Iya, dipanggil. nggak nengok tuh ya. Woi, udah nggak ada ST-nya, gue nggak tahu. Cuman ya udahlah. Yang jelas ada pemanggilan udah dilakukan. Nih, gue coba mempercantik ingatan kalian dulu. Ada iklannya nih YouTube. Apa namanya websitenya? Ntar dulu ya guys. Nah, di posisi kiper dulu nih ya, kita coba bedah tipis-tipis nih. Ada Adi Satrio dari PSIS Semarang sama Hernando dari Persebaya. Gimana, Do?
Apa itu yang terbaik yang kita punya atau seharusnya kayaknya bisa nih Andri Tani atau Gua Teja? cukup mempertanyakan Sintayong ya. Kenapa Martin Paes nggak dipanggil? Oke. Mungkin masih ini nggak sih yang ribet masalah itu tuh yang dia pernah caps di Enggak. Udah enggak? Kan dia udah harusnya secara teknis udah bisa. oh Dia secara teknis udah bisa. Cuma mungkin belum adaptasi dengan lingkungan, dengan culture, dengan weather, cuaca. Kelamaan di mana lu dong? Kalau nggak ngerti bahasa sini. gede di Landa. Oh, gitu sih. Londut ya, London Utara. Londut. Singkatan yang lucu. Londut. Iya, belum adaptasi aja, tapi ya mungkin nanti ke depannya Martin Paes akan ngisi pos itu sih, tapi ya gue yakin Sintayong nggak akan banyak ngerubah line up dari terakhir lawan Vietnam. Line up akan seperti itu. Hernando masih ngisi pos utama, jadi ya berdoa aja Hernando nggak aneh-aneh. blunder ya. Iya. Untuk posisi kiper. Ya semoga lah perform lah. Iya. Ada tanggapan, Vi? Kalau gue sama Kenando menanyakan kehadiran Martin Paes ini gimana, sama ya gue doain yang terbaik lah buat Hernando. Kalau bisa pas saat crossing tuh lu pikirin dulu mau nangkep atau mau nonjok gitu. biar nggak kelamaan nonjok kalian gitu. Apa mau nonjok pala pemain lawan? Jangan, itu Onana aja yang begitu tuh. Hernando Ari masih yang Ya gue terbaik. doain yang terbaik lah buat Hernando Ari. Kita bahas back sekarang. Menurut gue yang agak mengejutkan, Elkan Bagot nggak dipanggil. Itu gue nggak tahu kenapa ya. List yang dipanggil nih ya, Jordi Amat, Justin Hapner, Rizky Ridho, Bang Jai, sama Ferrari. Back. Kita punya 5. Gue agak mengejutkan kalau dari gue pribadi Elkan Bagot. Dan yang bikin gue makin mengejutkan Jordi Amat masih dipanggil. Karena menurut gue di beberapa forum terakhir pertandingan dia sama timnas, Jordi Amat emang jelek. ya gue harus mengatakan itu. Cuman menurut gue udah bukan eranya dia lagi kali, udah bukan prime-nya dia. Terlalu banyak blunder lah. Terlalu banyak blunder sampai ya menurun. Kalau menurut lu gimana, Vi? Center back kita? Jordi Amat, Hapner, dan lain-lain? Gue setuju. Gue sebenarnya setuju 5-5 ya. Cuman kalau masalah Jordi Amat kemarin menurun banget kualitasnya ya, permainannya. Ya cukup jadikan dia sebagai pelapis aja. Motivator dia. Mungkin as a leader ya, karena dia yang salah satu yang paling tua ya. Nah mungkin itu yang dipentingin juga as a leadernya dia. Dan ya Atau kayak Igbo Nevo ya, waktu di bawah Sintayong nggak dipakai-pakai tuh. Tapi ada di squad sekali. doang. Ya. Main mulu pas latihan dia. Itu juga tahu. Yang namanya latihan semua juga main. Ya gue cukup puas lah gue. Iya, gue juga setuju. Kalau Puas. untuk back ini, apalagi kalau Bang Jay starter sih. Bang Joy kemarin habis berantem sama Palermo kapten ya kan? Di kualifikasi. Menang tapi kan Iya, 1-0. 1-0. Masuk final. Satu leg kakinya lagi. udah di final. Iya, satu Aman. kaki udah di final. Center back Ji, oke nggak Ji? Oke udah gue Udah nggak oke meragukan. ya? Nggak meragukan. Ya paling ya sebenarnya Jordi Amat juga ya so-so lah. Gitu oke juga maksud gua. Ya, pengalaman dia kita butuhin sebenarnya. Iya, itu Iya. ketenangan dia mungkin ya walaupun 1-2 blunder ya. Ya menurut gua Ya kalau pengalaman panggil Hamka Hamzah aja Ji. Siapa sih ini orang? Siapa ini? Aneh. Mas-mas belakangnya tiba-tiba nyaut. Jangan berisik kok. Iya, sebenarnya respect sama Cap Samsah. Cuman Udah bukan eranya. iya. Udahlah, Menurut- manajemen run saja lah yang menurut paling gua bener. gini ya, menurut gua tuh ya ada alasan, ada pemain di usia 30 tahun plus yang mau dinaturalisasi sama Sintayong. Berarti kan dia melihat sesuatu dari diri Jordi Amat, dan mudah-mudahan itu masih bisa ditularkan ke yang lain gitu, entah Setuju. pengalamannya, semangatnya, Ketenangannya ya, ketenangannya, atau apapun itu, Kepemimpinannya. kepemimpinannya gitu. Itu masih diperlukan lah menurut Dia gua. tapi line up terbaik belakang gua, kiri Hapner, tengah J, kanan Rizky Ridho lah. Tiga back di tengah. Setuju banget. Solid ya. Rizky Ridho bukan karena lokal asli ya, tapi memang potensinya the Iya, best benar. dia. Yo, One of Rizky the Ridho best. sama Jordi Iya. Amat, kalau gue jadi Sintayong, overall gue akan lebih milih Rizky Ridho. Ya, Sama. oke, kita bergeser ke sayap dulu nih. Sayap ini berarti meliputi Kiri kanan. kiri kanan depan belakang juga. Ada Pratama Arhan, Sain Patinama, Itu Sandy dia. Walsh, Itu dia. Yance,
Yance Sayuri, Asnawi, Nathan sama Yakob Sayuri. Gimana, Dok? Di kiri Sen Patinama gue. Shane Patinama. Walaupun Gua juga belum lebih setuju. perform ya, belum Iya, yang benar-benar gue perform. nggak ngeliat dia perform gitu. Tapi kalau gua Tapi tatonya keren. kalau gua kiri Sen Patinama, kanan Sandy Walsh. Kunci udah. Kalau Itu gua. dia. Memang mereka belum nyetel. Nathan mau kemana itu? Nathan di tengah. Memang dia belum nyetel. Performanya belum yang bener-bener maksimal gitu ya. Tapi Sandy Walsh deh. Ketika Sandy Walsh pegang bola, gak ada gerakan sia-sia yang gue suka. Iya betul. Passing. Ke depan, Nontonnya enak ke gitu belakang, ya? nontonnya nyaman. Dan ketika dia pegang bola, gue nggak ragu akan jadi blunder serangan balik. Ya. Karena ketika memang udah 50-50, dia clearance pasti. Oke. Dan speednya memang gak secepat winger-winger kita yang lain, wingback kita yang lain. Yakob Tapi Sayuri gitu ya. kita nggak perlu sayap yang kencang-kencang banget tuh, permainan kita Kaki dengan ke kaki. Sintayong banyak dominasi dari tengah kok. Yang penting gimana ketika wingback ini invert salah satu, dia punya visi luas untuk create chance. Gimana ngebantu playmaking, gimana ngebantu gelandang, gimana cover tengah. Dan menurut gue secara postur, secara kematangan dan secara komposisi permainan gitu ya, Sandy Walsh tepat dan Sen Patinama cocok menurut gue. Dan apalagi dia sama-sama dari Belgia gitu ya, Iya, iya. pasti ada chemistry yang gak kelihatan tapi ada lah. Iya. Kita bergeser ke tengah, Ji. Ada Tom Haye, ada Ricky Kambuaya, ada Ivar Jenner, ada juga Marcelino. Gimana, Ji? Gak ada nama Mark Locke. Nggak usah lah Mark Locke. Fokusnya bawa Persib juara ya? Iya udahlah, kan toh final ya bentar lagi Iya. ya. Persib ya maksud gue, iya terlepas nih Ani, gue jujur ya, terlepas Marcelino kemarin banyak Egois. iya egois, iya nggak apa-apa lah kasih. Iya. Ya memang Kalau menurut masih gua dia one of starter. the best. Asal dia belajar ya. Iya itu nggak masalah dan masih muda banget gitu, nggak masalah juga menurut gue ya pribadi ya. Ya beri kesempatan lagi untuk kalau dia perform cantik banget mainnya. Betul. Kalau dia perform ya, dia cantik banget dan flopnya dia cuma berapa kali sih Iya. dalam caps di timnas Ya gitu maksudnya. sebenarnya kalau dibilang ngehujat berlebihan nggak adil. Iyalah. Kritik yang membangun itu pantas gitu. Kalau kritik, toh pemain Messi, Ronaldo pun dikritik kok. Iya, Pasti iya. biasa. Ya, CRD balik lagi ke MU gimana coba? Iya. Tapi gua agak nggak setuju Ki untuk lini tengah. Kenapa? Kalau gua Nathan, Ivar, Tomai. Tomai. Gua nggak perlu pemain nomor 10 menurut gua. Timnas kita nggak perlu bermain dengan nomor 10 sih. Atau mungkin Marcelino Tomai. dikedepanin. Nggak, di depan menurut gua Nah, Bangun. kita geser ke depan ya. Kita geser ke depan dulu. Lu nggak setuju ya? Pokoknya tengah itu Tom Hai, Nathan, Ivar. Kita Gua geser ke setuju ada depan. Marcelino sih. Ada Dimas Derajat. Ada Egi, ada Ragnar Oratmangun, ada Rafael Strike. Nggak ada Ramadan Sananta. Kalau gue lihat belakangan ini Ramadan Sananta emang underperform banget sih. Setuju. Dari segi dia kontrol bola dan saat dia Sama berhasil hoki bagusan mana sama hoki? masih Ramadan kalau gua. Masih Ramadan. Dan menurut gua kalau Tadi katanya off air bahas timnas aman-aman aja. gua udah Tadi habis pas buat off ini. air lu ngomong timnas mah loh, aman-aman aja. ini kan gua punya argumen gitu Iya, kenapa gua iya, bilang iya, dia iya, sudut berdua. pandang lu ya. Iya. Memang levelnya masih prospek U23 Iya, iya, bukan di senior. Gimana, Vi? Ya kalau Ramadan Sananta tadi gue bilang bola lepas mulu sama dia, Iya. sekalipun gak lepas, dia bingung gitu mau dikemanain nih bola. Kalau hoki, ya gue gimana ya kalau hoki ya? Iya. Dia megang bolanya jarang gitu. Menurut gue Ramadan Sananta masih bisa dikasih kesempatan sih, cuman Seharusnya. Tapi di Ya, sini yang seharusnya. dipanggil Dimas Derajat. Dimas Derajat, Dimas Derajat tuh jebolan U19 Evan Dimas ya? Iya. Ya. ya menurut gue masih bisa menggantikan kok. Ya. Jadi bukan suatu masalah yang besar, cuman gue berharapnya Ramadan Sananta masih dikasih kesempatan gitu. Oke. Di U23 Ya. mungkin lebih fair ya. Kalau
gue tetap pada formasi itu sih yang Rafael Struijk di depan karena Rafael Struijk di depan. Iya, karena nggak tahu ya gue mungkin banyak yang ngehujat dia lemes lah kelemar cuman untuk gaya permainan Indonesia itu lebih hidup kalau ada dia yang gue rasa. Rafael. Iya, jadi gue Romi Rafael ya. Rafael Fabio tau nggak lo yang kembar? Tahu, Nah itu MU. tuh, itu keren tuh dia. Keriting. Rafael Smash. Ya, Rafael, sebelah Rafael. Sebelah Rafael. Ya itu gue setuju. Dia tetap di depan buat Rafael Struijk. Lini depan ada yang mau mengomentari? Siapa aja tadi di bawah? Dimas Derajat, Egy, Ragnar Oratmangun, sama Rafael Struijk. Ya udah Ratnar Strike juga. Ragnar pasti kunci. Ragnar pasti kunci. Satunya lagi gua Strike sama Marcelino lihat mungkin pas latihan siapa yang lebih perform yang dipasang lah. Iya sih. Kalau Lino gue tetap lebih setuju ke tengah sih. Tengah gua Nathan Jenner Tomai udah solid buat gua. Sebenarnya gue lihat kita tetap Berarti kalau ngebutuhin. semuanya 3 kurang 1 dong, 3-3-3. Kan dia tadi pilihannya siapa tuh? Nathan, Ivar, Tom Haye. Tuh iya, backnya 3. Nggak, dia kan dia nggak mau ada ini kan. Sorry. Pemain nomor 10 kan. Iya, iya, Menurut iya. gue kita tetap butuh itu. Sebenarnya Iya, benar. kita juga tetap butuh egoismenya Marcelino sedikit. Pada saat yang tepat. Maksa-maksa Iya, dikit ya perlu ya. Kita butuh itu. Iya. Cuman jangan berlebihan aja. Oke. Nggak semua momen dipaksa-paksa. Oke, kalau gitu. Iya, apapun yang terbaik lah buat Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Cuman sayangnya kita udah over durasi parah nih. Udah 35 menit. Prediksi skor. Prediksi skor singkat aja ya. Vi. Gua Irak ya. 2-1 Untuk Indonesia pasti. oh, Indonesia 2-1. Indo. 1-0. Indonesia. Dua-duanya gol dari lemparan Arhan. Dar, katain Nando tadi Arhan nggak ada. Kan dia, gua main gua. Lu berapa Ji? 2-0 lah. 2-0 Indonesia. Indonesia. Tahu. Oke. Gue juga berpikiran 2-1 sih. Irak bakal tetap bisa Iya. ngasih. Asal Ada jangan pasti kegolkan ada duluan. perlawanan. Iya, asal Asal jangan jangan kegolkan kegolkan duluan aja. Kita ngegolin Asal dua jangan dulu sampai dah. kegolkan duluan. Intinya jangan sampai kecolongan di awal lah. Ya pokoknya itulah. Kita udah bahas soal tiket juga, preview Indonesia lawan Irak, dan udah over durasi juga nih. Jadi kita cukupkan aja obrol hari ini. Sampai bertemu di obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi dengan cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti, cuma di obrol semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dora, ngobrol sampai pagi.